Ya, Indonesia sebagai negara kepulauan yang begitu luas dan juga memiliki sumber daya alam yang begitu banyak dan kaya, ternyata sampai saat ini masih belum memiliki satu peta ya yang terintegrasi dan tersinkronisasi, sehingga sering terjadi tata kelola lahan dan pembuatan izin dan segala aspek ya pembangunan di daerah yang tidak sesuai dengan semestinya, sehingga sering terjadi misalnya konflik sosial ataupun ya korupsi dan hal-hal yang ilegal seperti penebangan yang ilegal, pembalakan ilegal dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ke depan pemerintah ingin Indonesia memiliki satu peta, dan di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian akan dibuatkan yang namanya kebijakan satu peta, di mana nanti pembangunan Indonesia semua bertumpu dengan mengguna satu peta ini yang bisa digunakan oleh 19 kelembagaan kementerian dan juga 34 pemerintah provinsi. Saat ini Insight berada di Badan Informasi Geospasial yang bertugas untuk membangun, menciptakan ya, menyusun satu peta ini sehingga kedepannya semua bisa terintegrasi, terkoordinasi, dan tersinkronisasi sehingga pembangunan Indonesia juga arahnya bisa jauh lebih jelas. Kita akan berbicara dengan Kepala Badan Informasi Geospasial untuk menanyakan sampai mana tahap pembuatan satu peta ini dan apa-apa saja permasalahannya dan tantangannya dan rencananya ke depan. Kebijakan satu peta sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif, secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. 5 Februari 2018, untuk ketiga kalinya Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas meminta seluruh jajarannya agar fokus menyelesaikan kebijakan satu peta. Dibahas perkembangan kebijakan satu peta. Pemerintah yakin kebijakan satu peta ini akan mempermudah penyelesaian konflik yang timbul akibat tumpang tindih pemanfaatan lahan, membantu penyelesaian batas daerah, dan mengefisienkan kegiatan ekonomi. Keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan satu peta terwujud dalam Perpres nomor 9 tahun 2016. Bersama Badan Informasi Geospasial, Kemenko Perekonomian mengembangkan portal kebijakan satu peta. Portal ini dibangun menggunakan platform open source sebagai gerbang akses dan berbagi data informasi geospasial tematik yang terdapat pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, data INA Geoportal yang merupakan implementasi dari kebijakan satu peta baru mencapai skala 1:50.000. Padahal, sejumlah kementerian dan lembaga tertentu membutuhkan detail sampai dengan skala 1:5.000, bahkan hingga 1:1000. Ya, untuk memahami lebih dalam lagi mengenai kebijakan satu peta, saya sudah ditemani oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Profesor Dr. Hasanuddin Abidin. Halo, Pak Hasan, apa kabar? Baik. Ini sebenarnya mimpi yang cukup lama ya. Kita sudah di CNN Indonesia sendiri juga sering berbicara tentang apa pentingnya Indonesia itu memiliki peta yang terintegrasi, yang tidak tumpang tindih, tidak membingungkan dan lain sebagainya. Tapi asal usul atau kenapanya itu dan akhirnya ini menjadi sesuatu yang Presiden sendiri anggap penting itu apa kira-kira ya Pak Hasan? Ya, kalau kenapanya sih saya lihat ini timbulnya karena banyaknya konflik pemanfaatan ruang ya. Jadi karena penggunaan peta-peta tematik yang tidak mengacu ke peta dasar yang sama, standarnya beda-beda. Kadang-kadang satu tema dibuat oleh berbagai instansi. Akibatnya itu begitu diterapkan ke lapangan,
Nah ini pada saat pengeluaran izin dan segala macam perkebunan, pertambangan, kehutanan dan batas, begitu di overlay ini tumpang tindih. Nah ini menyebabkan proses pembangunan itu akhirnya terhambat ya. Dan konflik ini juga menimbulkan kerugian tidak hanya ekonomi, sosial, lingkungan. Sehingga akhirnya Pak Presiden mengatakan ini ya memang tidak boleh lagi berlanjut karena menghambat proses pembangunan. Sorry Pak Hasan, mungkin bisa beberapa contoh dari konflik yang terjadi ya. Seperti apa saja bentuknya dan khususnya di mana saja yang paling sering terjadi akibat tidak ada satu peta yang setuju lah istilahnya dalam penggunaannya. Ya memang yang paling banyak itu di Pulau Kalimantan. Makanya Pak Presiden memang waktu itu meminta kita mulai dengan Kalimantan. Misalnya izin usaha pertambangan dengan misalnya katakanlah perkebunan ya. Jadi mungkin yang mengeluarkan izin instansi yang berbeda, menggunakan peta yang berbeda. Begitu pelaku bisnis membawa peta-peta tersebut, ya mereka nggak salah. Begitu ke lapangan, ternyata tumpang tindih. Tapi masing-masing ngeklaim ya. Ini adalah dasar dari klaim mereka. Iya, dan karena repotnya pelaku bisnis ini kan sudah invest begitu banyak uang dan segala macam. Nah inilah timbul di level tapak ini konflik yang ya akhirnya menghambat proses pembangunan itu sendiri. Dan kadang-kadang ya konflik sosial ya antara ini. Itu contoh ya. Iya, nah selama ini mungkin kehadiran peta itu sendiri di Indonesia, kita sejak merdeka tahun 45 itu, saya ingin tahu ya bagaimana proses pembuatan peta, siapa selama ini dan instansi-instansinya itu sehingga ya terjadilah begitu banyak peta tumpang tindih dan tidak sinkron. Ya, peta ini memang kita lihat harus dibagi dua. Jadi ada yang namanya peta dasar, peta topografi. Nah ini sudah sejak zaman Belanda ya sudah ada ya. Misalnya kalau sesudah merdeka mungkin yang paling banyak itu Dinas Topografi Angkatan Darat. Kemudian setelah ada Bakus Surtanal ya kemudian jadi BIG ya memang Bakus Surtanal BIG. Yeah. Nah tetapi kalau peta-peta tematik ini yang membuat kementerian lembaga sektor-sektor. Jadi kalau peta-peta terkait kehutanan ya Kementerian Kehutanan. Dan biasanya ditujukan untuk tujuan yang spesifik. Spesifik. Nah seharusnya secara teori itu peta-peta tematik ini harus dibuat di atas peta dasar. Nah, masalah itu timbul kalau setiap kementerian lembaga menggunakan peta dasar yang berbeda-beda. Atau yang versinya berbeda. Tapi kalau yang peta tematik selama ini kita miliki itu jumlahnya itu berapa? Nah, kalau peta tematik itu banyak sekali. Karena peta tematik itu sebenarnya ya tergantung kementerian lembaga. ESDM dia mungkin banyak peta-peta terkait energi mineral. Kemudian LHK juga banyak, PUPR banyak dan seterusnya. Tapi dalam kebijakan satu peta kita cuma mengambil 85 peta tematik. Kenapa? Karena kita anggap itu yang paling penting lah saat ini untuk perencanaan pembangunan. Misalnya dalam kebijakan satu peta ESDM itu menyumbang dari 85 itu 18. PUPR ada 11, ATR BPN 10, kemudian LHK 9 tema lah. Yang lain-lainnya kecil-kecil lah, sedikit-sedikit ya. Ada 19 kementerian lembaga. Baru 19 kementerian lembaga yang ikut. Tapi mungkin saat itu, waktu itu saya belum kepala BIG ya. Mungkin ya yang penting mulai dulu dari yang paling inilah. Paling krusial ya. Ya, karena ini dikaitkan dengan rencana pembangunan kita ke depan. Ya, jadi ada sebenarnya kan ada tujuan yang lebih dari sekedar hanya memiliki satu peta itu saja. Nah ini mungkin karena ini kan di bawah koordinasi Menko Perekonomian dan juga BIG. Mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa di bawah Kemenko Perekonomian dan mungkin peran BIG di sini ya dalam membantu kebijakan satu peta ini. Ya memang tumpang tindihnya peta ini dampak utamanya ini memang kita lihat ke proses pembangunan ya. Ya seperti saya katakan tadi kalau misalnya izin usaha pertambangan dengan perkebunan sawit
tumpang tindih kan, secara legal ini harus diselesaikan dulu. Akhirnya pembangunan terhambat. Kebun kelapa sawit nggak bisa, ini nggak bisa. Nah ini kan menghambat pembangunan dan dampak ekonominya besar lah ya. Oleh sebab itu Desember 2015 kalau tidak salah itu keluar kebijakan ekonomi yang salah satunya percepatan kebijakan satu peta ini. Karena kalau pengalaman kita di lapangan begitu dia tumpang tindih, pembangunan nggak bisa jalan, akhirnya investor juga jadi marah juga kan. Nah ini menimbulkan iklim investasi yang tidak kondusif. Akhirnya orang lama-lama jangan investasi di situlah, status tanahnya belum jelas, pemanfaatan lahannya tumpang tindih. Dan konflik sosial itu tadi kan Pak Hasan, Dan konflik antara sosial. masyarakat adat yang merasa loh ini sudah turun-temurun dari nenek moyang, kita betul. tahu persis di mana letak bukit sungai yang milik kita, tapi ternyata nggak klop dengan yang dikeluarkan oleh. Tapi ini kalau bisa direplikasi di berbagai daerah. Betul. Jadi selama ini merupakan salah satu yang menghambat bukan saja pertumbuhan, tapi mungkin juga aspek keadilan dan kejelasan dari masyarakat lokal itu sendiri ya. Jadi saya lihat kerugiannya itu bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan juga lingkungan, karena nggak jelas akhirnya ya pembabatan hutan ini itu macam-macam. Pembalakan liar. Pembalakan liar dan segala macam. Jadi juga merusak lingkungan. Gitu merusak lingkungan jadi, jelas. Ya, ada aspek urgensi lah. Hasan, peran dari BIG itu sendiri, dari Badan Informasi Geospasial, mungkin belum banyak ya dari kita yang paham apa sih sebenarnya ini Badan Informasi Geospasial, dan mungkin tidak terlalu paham apa sebenarnya yang dikerjakan nanti, perannya dalam semua ini. Jadi begini, sebenarnya kalau boleh jujur, program kebijakan satu peta ini sebenarnya hanya tugas sepertiga tugas dari BIG. Sampingan lah istilahnya. Ya, ekstra. Tugas paling utama dari BIG itu sebenarnya membangun informasi geospasial dasar. Misalnya kita saat ini membangun jaringan GPS continuous, pengamatan satelit yang positioning itu seluruh Indonesia, Aceh sampai ini continuous online. Itu untuk membantu proses reforma agraria, sertifikasi, survei pemetaan, navigasi. Kemudian kita juga menjaga 137 stasiun pasang surut laut online. Itu kita supply BMKG terutama untuk tsunami, untuk ini. Tapi juga untuk pusidrosal dan segala macam. Kemudian kita membuat peta-peta dasar skala 1.000 sampai 1 juta kalau itu ya. Nah kalau itu untuk survei pemetaan, infrastruktur, tambang, segala macam. Kita itu free. Nah ada kemudian yang bagian keduanya, kita disuruh mengintegrasikan peta-peta tematik. Iya, atau mungkin kita langsung saja ini Pak Hasan menunjuk-nunjuk ke layar mungkin supaya kita juga bisa ceritakan lebih jelas lagi ya kepada pemirsa kita. Betul. Peta batas darat negara. Ya ini kelihatan, dan peta batas laut. Ini juga penting supaya laut ya. Supaya pulau-pulau kita nggak dicaplok oleh tetangga. Ya, kita lanjutkan insight kali ini mengenai kebijakan satu peta. Saya sudah ditemani oleh Kepala dari Badan Informasi Geospasial, Profesor Dr. Hasanuddin Abidin. Tadi kita sudah banyak ya latar belakang kenapa pentingnya ada satu peta ini, tapi kalau kita bicara peta penting ya mungkin untuk ini ilustrasinya supaya lebih jelas, karena ini ilmu yang cukup membingungkan ya Pak. Nah, tapi sementara ini sebenarnya peran dari BIG itu sendiri, Badan Informasi Geospasial, banyak yang dikerjakan ya. Nah ini adalah salah satu tugas tambahan. Nah kira-kira apa yang diharapkan ya dari kerjasama dengan BIG untuk membuat satu peta ini? Jadi sebelum saya jelaskan, kebijakan satu peta ini tahapnya sebenarnya ada 4. Jadi ada kompilasi, kemudian integrasi, sinkronisasi, dan berbagi pakai. Nah, di tahap kompilasi, BIG berperan mengumpulkan semua peta-peta tematik dari 19 kementerian lembaga yang ikut. Kemudian kita di tahap integrasi, kita verifikasi. Ada yang perlu diperbaiki apa tidak dan segala macam. Nah, kemudian integrasinya dilakukan oleh kementerian lembaga
terkait yang sebagai wali data. Nah, sesudah peta tersebut diintegrasikan, baru kita masukkan ke geoportal. Oh, jadi nanti namanya geoportal ya. Ini semua online ya? Online. Tapi sebenarnya belum selesai itu, meskipun sudah masuk online, dia harus disinkronisasi, tumpang tindih tadi. Nah, tetapi sinkronisasi ini karena banyak aspek legal, aspek ekonomi segala macam ditangani oleh Menko. Bukan BIG. Yeah. Nah, ini sedang berlangsung terus. Meskipun nanti diluncurkan ini geoportal, sebenarnya sinkronisasi jalan terus. Nah, tahap yang keempat yaitu berbagi pakai. Jadi semuanya ditaruh. Nah, di sini peran BIG adalah membangun geoportal sama yang menghubungkan dengan simpul-simpul jaringan, kementerian, lembaga, provinsi. Ini kompilasi ini sudah dilaksanakan jadi pada tahap ini. Jadi pada tahap ini pada saat sekarang itu mungkin dari 85 tema kita bisa bilang kalau persentase 85% lah. Sudah terintegrasi semua. Jadi sesudah diluncurkan oleh Pak Presiden bukan berarti kita stop, kita langsung kerja lagi. Iya. Mudah-mudahan 100% selesai akhir tahun ini. Sinkronisasi jalan terus sampai 2019. Cara untuk mengumpulkannya itu bagaimana Pak Hasan? Kompilasinya itu? Ya kita begini, karena saja? semua kan sekarang sistemnya digital ya. Jadi kalau kita bicara peta di sini maksudnya peta digital. Jadi kita pun meminta bukan minta peta satu-satu dengan kirim pakai. Nah, umumnya peta digital. Sekarang sudah eranya era digital dan daerah kementerian juga umumnya sudah bekerja digital. Nah, jadi nanti juga hasilnya itu berupa digital yang bisa diakses. Ya, nah kita masukkan di sini, kita harapkan nanti bisa diakses. Oke, ini homepage ya dari Geoportal kebijakan satu peta apa saja. Ada 85 peta tematik di sini. Kita bagi dalam 7 tema, ada batas wilayah, perizinan pertanahan, perencanaan ruang, kawasan khusus sarana prasarana, kehutanan dan sumber daya alam. Jadi tematik ini sebenarnya kuncinya ya. Kuncinya. Jadi, peta yang mencerminkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengurus Republik Indonesia ini, yang wilayahnya sangat luas ya. Dan ini wali datanya 19 kementerian lembaga yang terlibat. Nah, nanti kalau kita mau lihat, nah ini contohnya sudah ada semua di sini. Nanti tinggal pilih, misalnya nggak tahu ini Mbak Desi mau pilih. Oke, mungkin kita dari awal saja karena yang penting itu kan batas wilayah, karena sering sekali kita sendiri kan tidak tahu ya batas wilayah ini sebenarnya milik siapa dan lain sebagainya. Mungkin kita mulai dari sini ya Pak Hasan ini. Bisa di sini. Iya. Oke. Misalnya kita mau lihat peta batas administrasi, nah tinggal di peta batas administrasi provinsi. Tapi batas itu nanti ada yang sudah definitif, ada yang indikatif ya. Nanti dibedakan warnanya. Maksud bedanya apa yang definitif sama indikatif? Kalau definitif itu sudah ada peraturannya, perdanya segala macam dari Kemendagrinya. Kalau yang indikatif baru kartometrik dari peta, tapi belum ada ininya ya. Jadi yang kita lihat ini sudah terintegrasi, Pak Hasan. Misalnya kita contoh lain lagi ya, biar kelihatan lebih banyak. Peta batas administrasi kabupaten, wah ini lebih ribet lagi ya. Lebih ribet lagi. Nah, ini Jawa. Tapi ini nanti kita bisa data file digitalnya ada. Nah, apa peta batas darat negara? Iya, peta batas darat negara. Ya ini kelihatan, dan peta batas laut. Ini juga penting supaya laut ya. Supaya pulau-pulau kita nggak dicaplok oleh tetangga. Tapi ini juga kalau kita sudah istilahnya peta ini kan nanti kalau sudah di launch dianggap inilah yang paling legal, yang punya basis hukum. Pada skala 150.000. Kenapa 150.000? Jadi begini, tadi karena kita harus tumpangkan ke peta dasar, pada saat di launch itu yang tersedia seluruh Indonesia itu sebenarnya ada skala 25.000, ada skala 50.000. Ini belum 100%, ini belum 100%. Tapi kalau digabungkan sudah 100%. Tapi kalau dua skala peta digabungkan, yang 100% itu yang paling kecil, 150.000. Tapi sebenarnya kan bisa lebih kecil lagi kan dari. Nah,
kebutuhan saat ini itu di 150.000 rencana detail tata ruang. 105.000. Itu bisa kelihatan ini bentuk jalannya seperti ya, tapi apa ya. Peta dasar 105.000 kita kurang dari 2% saat ini seluruh Indonesia. Jadi masih perlu ya Makanya kita program utama BIG sekarang ini mempercepat 105.000 karena kita khawatir juga kalau Pak Presiden nanti terpilih lagi, beliau mengatakan kebijakan satu peta dilanjutkan 105.000 supaya bisa melihat secara langsung pembangunan infrastruktur. Nah itu yang kita harus siap-siap. Saya udah bilang ke teman-teman ke BIG, kita harus siap-siap nih. Karena tuntutan di lapangan di level tapak itu 105.000 sebenarnya. Nah ini ada yang menarik karena peta batas laut negara dan juga garis pantai Indonesia. Taruhlah ini kan kita sering konflik ya dengan negara tetangga kita Malaysia ini. Kita bisa gunakan peta ini sebagai dasar wilayah jurisdiksi wilayah hukum Indonesia. Misalnya kalau ada semacam konflik dengan negara-negara tetangga atau kalau ada itu atau masih belum kita jelas. ini salah satu saja. Tools ya. Biasanya kalau misalnya di batas darat RI Malaysia ini ada outstanding boundary problem, ada 9 kawasan sekarang. Nah biasanya kita harus skala yang lebih detail, 105.000 dan lain-lain. Kalau itu fit for purpose. Ini hanya untuk membantu awalnya, tapi pada saat di lapangan harus detail. Apalagi kalau negara tetangga juga punya peta mereka sendiri yang jauh lebih detail. Jadi kalau menurut saya ini start awal lah yang bagus, nanti kita pelan-pelan lebih detailkan. Oke, mungkin kita ke yang berikutnya. Kita kosongin yang ini apa ya? Nah, ini biasanya yang juga menimbulkan semacam konflik yang masalah sosial nih, kawasan khusus dan transmigrasi. Apa yang kita bisa lihat di sini? Diklik sini aja. Klik sini saja. Oke. Sekarang kan Presiden Jokowi kalau tidak salah kan ingin membuat kawasan khusus ekonomi ini, kawasan khusus dan lain sebagainya. Kita lihat kawasan ekonomi khusus di mana-mana saja. Ini biasanya kecil-kecil sih. Ini Mandalika, mungkin Lombok sekarang yang lagi rame kan. Nah ini. Wah, ini sekarang Mandalika. lagi rawan gempa di sini. Rawan gempa. Sulit, ya. Dan juga perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini Benoa dan Pasar ya. Nah, kira-kira khusus untuk yang ini siapa yang akan menggunakan informasi ini terutama Pak Hasan? Pertama sih sebenarnya kementerian lembaga dan daerah. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita lihat kan memang peserta kebijakan satu peta saat ini baru kementerian lembaga dan daerah. Dan umumnya memang ini masih banyak diperlukan oleh daerah. Meskipun secara pribadi saya sudah banyak dikontak oleh LSM, oleh pihak swasta, industri. Kapan mereka bisa pakai ini gitu kan? Nah saat ini kita sedang menunggu Perpres untuk aksesibilitas dan Permenko untuk tata kelolanya. Mana yang terbuka untuk publik, mana yang tertutup, mana yang hanya for your eyes only, cuma ngelihat aja. Jadi jadi untuk mengakses peta ini juga sesuai dengan level betul. Masing-masing dikaitkan dengan untuk apanya kan. Betul. Tapi itu hanya untuk tematik. Kalau untuk yang saya ceritakan peta dasar, rupa bumi, GPS, style itu udah free sekarang. Ya, itu semua siapa saja. Boleh. Saya juga sendiri bisa akses kan di online. Tapi karena ini peta ini kan sebenarnya bukan punya BIG kan. Wali datanya di kementerian lembaga. Jadi kita tanya mereka, kita taruh di sini mana saja yang boleh diakses. Jadi kalau misalnya yang ini nggak ada rahasia negara ya. Yang kita khawatirkan itu kalau misalnya hutan nanti, kalau dirubah-rubah kan repot nanti. Iya. Dalam membuat sesuatu seperti ini bagi BIG ini sulit atau sebenarnya nggak terlalu? Nggak terlalu sulit. Bahkan kalau secara ilmu pemetaan seharusnya kebijakan satu peta itu nggak perlu ada. Kalau misalnya perusahaan kan selama ini mungkin perusahaan juga perkebunan lah ya. Perkebunan, sawit atau apa gitu tambang kan taruhlah misalnya kehutanan gitu. Ups, ini mungkin harus di sini, harus ini. Ini tangannya jangan-jangan harus pakai ini. Harus pakai ya. Iya. Kirain harus ada ini touch tertentu ya.
Nah, kawasan hutan, nah ini Iya. yang sudah ditunjuk, mana ini? Coba kok Penetapan kawasan itu jangan ini belum. Ini dia. yang Penunjukan kawasan ditunjuk, hutan. kalau penetapannya dimatikan coba Mbak. Penetapannya kita matikan ya. Ini mungkin masih work in progress. Jadi pada intinya ini merupakan kompilasi dari peta-peta yang sudah ada. Ya. Ya, jadi peta-peta ini semua dari LHK. Jadi ini Kalau wali masyarakat datanya. punya peta sendiri juga atau setahu Pak Hasan dan juga mungkin perusahaan yang sudah lama mereka punya konsesi di situ pasti punya peta sendiri juga Ya, kan? jadi peta itu sebenarnya kita bisa katakan ada dua lah, peta legal sama peta faktual. Kalau misalnya di kebun kelapa sawit, ya asosiasi perusahaannya ya dia bisa saja membuat peta dasar sendiri segala macam. Faktualnya ada. Tetapi yang legal itu nanti peta dasar yang dari BIG. Atau kalau dia membuat peta tematik, perusahaan bisa, tapi yang legal tetap yang dari LHK. Iya. Nah ini saya pikir harus disinkronkan antara peta faktual dan legal. Karena di Indonesia ini banyak sekali peta-peta faktual yang dibuat oleh industri, oleh swasta, LSM, tapi belum dapat cap legal. Iya. Ini yang jadi menurut saya ini harus disinergikan. Dan termasuk juga yang dibuat mungkin masyarakat sendiri kan mereka Ya. punya. Nah itu juga nanti bagian dari satu peta ini atau Harapan saya bagaimana? pribadi semacam itu, tetapi memang harus ada perangkat hukumnya. Nah nanti mimpi saya sih BIG mengeluarkan standar-standar pemetaan, siapa saja boleh memetakan dengan anggaran sendiri, tetapi menggunakan standarnya BIG. Nah nanti di akhirnya BIG tinggal memvalidasi, memverifikasi. Jadi ada tadi tahapnya kompilasi, kemudian integrasi. Integrasi. Integrasi itu persisnya apa dan apakah sekarang sudah 100% dalam proses integrasian ini? Jadi integrasi ini sebenarnya yang peta-peta tematik yang sudah beredar tadi kita perbaiki lah, kita selaraskan agar dia sesuai dengan peta dasar. Nah ini sudah Nah, sudah kalau selesai atau sekarang sampai saat ini 85% dari 85 tema yang dimiliki oleh wali data. khususnya kalau di antara semua kepulauan ini yang mana yang paling komplit ini kompilasi dan integrasi Dan sinkronisasi Kalimantan. Oh ini ya kebetulan ya Kalimantan. Karena proses sinkronisasi tahun ini juga ini yang melaksanakan di Kalimantan ini. Iya. Karena yang paling ruwet pun di sini. Ya paling ruwet karena di sini juga ada misalnya hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan coba kalau kita semuanya on ini bentuknya seperti apa? Biasa agak lama kalau dia itu baru muncul. Ini problemnya datanya ini digital besar sekali. Ini memang kita harus mikir nanti bagaimana biar bisa cepat gitu Loadingnya aksesnya. itu ya. Apalagi kalau banyak orang pada saat yang sama masuk, nah ini. Kalau dari segi kesulitan Pak Hasan dalam membuat sesuatu seperti ini bagi BIG, ini sulit atau sebenarnya nggak terlalu? Nggak terlalu sulit. Bahkan kalau secara ilmu pemetaan, seharusnya kebijakan satu peta itu nggak perlu ada. Loh, kenapa? Karena secara teori kita belajar sejak mahasiswa, Ya. memang kalau bikin peta tematik itu harus mengacu ke peta dasar. Itu udah inclusively. Dan kita sebenarnya ilmunya sudah ada, it's not rocket science ya, maksudnya bukan Iya, sesuatu itu yang terlalu itu complicated. mapping 101 itu kebijakan satu peta. Jadi tapi yang problem itu ya di lapangan itu kementerian, lembaga dan provinsi ya karena tuntutan mereka sehari-hari mereka harus bikin peta cepat, nggak bisa nunggu ini investor datang, ya saya memahami lah. Jadi kitanya yang harus cepat BIG-nya nanti. Mungkin sekarang salah mau lihat satu apa lagi? Tata ruang. Ini mungkin karena yang penting ini gimana? Atau Oh di kita sini ini aja. aja. Sumber daya alam dan lingkungan. Atau diklik aja di sini, Mbak. Ya, Ininya di mungkin sini. kita lebih kecilin lagi. Mau di mana? Di Kita lihat Kalimantan. seluruh Indonesia deh. Nah, kecilin di sini ya. Pak Hasan, kalau
kita bicara tata kelola ruang, lahan dan lain sebagainya itu biasanya kan dikaitkan dengan bagaimana kita sebagai negara itu memaksimalkanlah sumber daya alam kita untuk pembangunan, tapi juga sambil merawat lingkungan Iya, hidup kita. betul. Ini peta sumber daya alam dan lingkungan. Ini menarik ini sebenarnya. Peta penutup lahan. Sekali lagi. Dia ada. Wah, ini yang sumber daya alam ini banyak sekali ya. Banyak sekali, aspek yang kita bisa pelajari ya. Ada peta rawan bencana, kerentanan gerakan tanah, rawan bencana. Cuma ini mungkin yang responnya kita perlukan nih sekarang ini, peta kawasan rawan bencana gempa bumi ada. dan zona kerentanan gerakan tanah ini. Tapi seberapa akurat ini nanti ke depan, misalnya kan seperti kita sekarang ada gempa bumi di Lombok dan lain, dengan adanya peta ini harus. Nah, saya katakan ini sebenarnya frame awal. Ini kan skala 150.000. Saya sudah sampaikan ke teman-teman di BG, kita harus bergerak ke 150.000. Nah, ini pelan-pelan. Jadi saya lihat ini salah satu kebijakan satu peta ini gerakan untuk kembali ke hitoh pemetaan yang benar lah ya. Jadi ininya sudah beres dulu 50.000, geoportalnya sudah oke. Nah, nanti baru kita masuk ke yang lebih detail-detail. Jadi kalau misalnya gempa bumi ya juga dia masih di skala 150.000 lah. Jadi masih belum terlalu rinci dan belum bisa menjadi informasi yang kalau gempa bumi bisa lah. Bisa ya. Kalau banjir yang susah. Nah, kalau misalnya banjir di perkotaan kan harus skalanya lebih ini ya. Iya, harus 5.000 ya. Ya. Untuk mencapai satu peta 50.000 ini saja memerlukan waktu berapa lama Pak Hasan ini? Ini kan proyek dari tahun 2016 sudah dicanangkan ya, peta dasar 150.000-nya kan udah ada dulu kan. Iya. Dan itu juga dulu memang Bako Surtanan itu konsentrasi di skala menengah sebenarnya, 25.000, 50.000. Harapannya pada saat itu skala besar itu 5.000 itu daerah yang ini kan. Tapi kelihatannya tapi daerah jalan. Kan harus dibantu dong oleh, apalagi kalau SDM-nya. Betul. Jadi kurang. Begitu tiba-tiba tuntutan di lapangan tuh 150.000 besar sekali, kita nggak siap. Nah, sekarang baru memacu ini. Nah, ini kan ada 19 kementerian dan juga 34 pemerintah provinsi. Ada semacam request atau permintaan dari mereka mengenai apa-apa saja yang harus difokuskan. Ini semua dari lembaga yang meminta. Ini dong kita fokus misalnya. Enggak, pada saat penyusunan awal provinsi juga terlibat. Terlibat mereka. Bahkan mereka yang banyak minta sekarang ya. Jadi sebelum ini selesai pun, itu permintaan sudah datang, tapi per surat, per ini gitu ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi memang kalau ini besar ini sekali ya. Zoom ini mungkin perlu waktu lebih lama ya. Karena dia terlalu banyak, harus dimatikan beberapa baru ini. Iya, resolusi. Ya, ini contohnya juga wilayah izin usaha, ini pertambangan. Yang izin bupati. Bangun. Ini perusahaan ini di mana dia? Bangun Asia Mandiri PT. Nah, ini di mana? Di Pekanbaru. Kok Pekanbaru jalan-jalan ke Kalimantan ini? Enggak. Dan katanya kita bisa ada view yang lain juga yang kita bisa gunakan ini. Ini mungkin lebih bagus nih kelihatan. Iya. Nah, coba misalnya kalau kita ingat peta kawasan yang tadi itu bencana gempa bumi ini kelihatan nggak yang di Lombok misalnya ada? Oh, yang di Lombok. Ada. Sebenarnya dari peta dasarnya aja kita udah bisa ngelihat ini ya. Ini dari Flores, ini Flores Trust ini kan sumber gempa itu. Oh, mungkin di tempat yang tadi ya. Nah, ini mungkin. Kawasan rawan bencana, gunung yang api, lainnya, sama. Mungkin yang ininya kita matikan dulu aja. Iya. Karena ini yang memakan tempat banyak. Oke, mungkin harus kita tunggu sebentar ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang
punya background geologi, kayak saya kebetulan punya, kita lihat aja yang kemarin penyebab gempa di sini, ini yang namanya Flores Thrust. Ini kan seperti ada patahan itu, kelihatan patahan. sekali ya dari atas. Dan sampai- di sini juga ada tuh. Kalau ini subduksi Iya. memang. Kalau ini juga ada semacam. Jadi memang daerah ini nih agak sedikit rentan karena dia ada subduksi dan ada Flores Thrust. Di sini retak nih kelihatan, tuh panjang. Set. Sebenarnya yang menemukan dulu survei Universitas Santa Cruz dengan LIPI kalau nggak salah. Tuh. Nah, makanya kita dikenal sebagai Ring of Fire, Ya. atau cincin api itu karena memang ada inilah pemetaan dari wilayah ini yang memang isinya itu banyak. Ya, tapi kalau ini dari peta laut. Nah, ini yang perlu dicatat juga. Jadi di dalam Ini nggak termasuk peta laut. kebijakan, nah ini peta dasar. Ini peta dasar semua. Makanya peta tematik tuh ditumpangkan di sini. Tapi ininya harus ada dulu. Tapi kebijakan satu peta saat ini 85 tema itu banyaknya darat. Belum tema-tema laut. Belum ya. Jadi misalnya kalau untuk pemetaan, Misalnya peta sebaran salinitas air laut. Belum ada. Nah, nanti di tindak lanjut berikutnya kita ingin menambahkan tema-tema baru. Kalau misalnya laut penting ya memang penting. Misalnya sekarang peta kan ya sebaran. kita kan katanya mau poros maritim, pasti penting Iya. lah. Nah, ini sebenarnya menarik ini kalau kita bisa lihat peta dasarnya aja ini udah menarik ini. Ada bisa dianalisis lebih lanjut ya. Iya, dan juga mungkin lebih rinci lagi kedalaman sehingga untuk urusan KKP juga bisa menggunakan peta Ya, ini ya. ini sebenarnya sudah ada kedalamannya sih sebenarnya, ada di data digitalnya ya. Cuman ini mungkin karena resolusinya besar sekali, jadi loadingnya Ya, itu masih betul, ribet. masih. Mungkin kita lihat lagi apa saja yang kita bisa lihat. Perizinan dan pertanahan itu juga ini. Pak Hasan, mungkin kan salah satu yang sering jadi masalah itu ya perizinan tumpang tindih, atau kita ingin tahu ini sebenarnya kawasan itu atau konsesi milik siapa, ini bisa kelihatan ya dengan melihat perizinan dan pertanahan. Coba mungkin salah satu Misalnya dipilih. di sini apa ini? Ini yang menerbitkan izin bupati, kemudian nama perusahaannya, apalagi di bawahnya. Ini nama perusahaannya ada tuh. Oh, Wah, ini rinci sekali ya. Izin tambang seperti dari dimulai kapan dan lain sebagainya, Iya. tipenya. komoditasnya berapa, golongan komoditas, WUP-nya. Tapi ini untuk publik nggak bisa. Nah, makanya ini data-data begini Siapa kan yang bisa melihat data ini? Karena ini cukup istilahnya banyak data atau informasi Ya. yang mungkin sifatnya bukan umum ya. ya, makanya kita sedang nunggu Permenko-nya. Jadi kalau untuk nanti Permenko-nya itu bahkan layer per layer. Iya. Layer ini tertutup, layer ini terbuka, layer ini boleh dilihat. Kalau ini tertutup enggak ini kalau ini? Tertutup ya. Kalau Ini tertutup ya. Ini contohnya juga wilayah izin usaha, ini pertambangan, pertambangan. Yang nama izin perusahaan bupati. Bangun. Ini perusahaan ini di mana dia? Bangun Asia Mandiri PT. Nah, ini di mana di Pekanbaru. Kok Pekanbaru jalan-jalan ke Kalimantan ini? Enggak. Nah, ini bahwa kita tahu ini legal atau tidak legal itu kelihatan dari ini kan memang ada izinnya, tapi istilahnya Ada izinnya. apakah izinnya tumpang tindih atau tidak, ini kan yang harusnya Ini yang bikin masalah. Kadang-kadang izin usaha pertambangan kan yang keluarkan daerah. Iya. Sementara kehutanan segala macam kan pusat. Nah, kadang-kadang bupati ya mohon maaf, kadang-kadang mungkin yang nggak tahu karena berbagai hal mengeluarkan izin aja. Iya. Betul. Nah, Nah, ini- kemudian HGU ATR BPN. Nah, ini yang bikin masalah juga, kadang-kadang nggak ada koordinasi antara daerah dengan Nah, nanti Pusat. makanya kedepannya sinkronisasi betul. itu penting ya. Tapi ini sudah terjadi. Nah, kita harapkan nantinya berikutnya kalau mengeluarkan izin pun bupati ngelihat dulu ke sini. Oh, dia mengeluarkan izin di sini, ini kawasan apa ini? Iya, atau Garments keluarkan izin. iya, atau misalnya ternyata ini kawasan istilahnya hutan Ya, lindung lah. hutan Nah, lindung. ini yang mana yang lebih dominan lah istilahnya dari peraturannya itu. Nah, itu kan sekarang harus ini Mbak kelihatan. Desi kan ini sudah terjadi tumpang tindih ini. Nah,
Kemenko Perekonomian sekarang sedang mempelajari semua, nanti dipelajari karakteristik tumpang tindih penyelesaiannya, dibuat prosedur aturannya. Nah, ke depannya diharapkan sebelum dikeluarkan izin-izin itu, nah daerah menggunakan ini, melihat kebijakan satu peta, lihat prosedur itu, sehingga tumpang tindih tidak terjadi. Iya. Jadi diberesin dulu lah ini semua. Ya, diberesin dulu. Iya, memang kalau udah ada yang tumpang tindih mungkin kedepannya tidak diperpanjang istilahnya izinnya. Dan dengan adanya data-data tadi, sebenarnya kita bisa bikin spasial analisis, bisa dicek nanti. Yang paling banyak punya perusahaan izin tambang di Kalimantan siapa? Keluar perusahaan. Pemiliknya kalau ada, perkebunan siapa? Nah, komplikasinya kan di situ. Begitu kita tahu nama orang semua banyak. Iya. Nah, kuncinya ini siapa nanti yang bisa mendapatkan akses untuk data atau informasi seperti ini, itu kan pasti Yang jelas Presiden, Wapres, Menko Perekonomian, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Kepala BIG punya full akses, bisa lihat semuanya. Tapi nanti yang lain-lain ini mungkin tergantung permintaan, tergantung Permenkonya, peraturannya. Ya mudah-mudahan lah nanti. Ya. Sesudah kebijakan satu peta ada kebijakan satu data. Nah, itu menggabungkan geospasial, data statistik, dan data-data lainnya yang dipunyai Kementerian Lembaga selama ini. Jadi Indonesia nanti punya satu data yang betul-betul terintegrasi. Iya, jadi satu peta, satu data, dan ini semua kekayaan kita tuh ada di situ. Betul. Katanya data itu jauh lebih berharga ketimbang misalnya minyak dan lain sebagainya. Betul. Data mining itu katanya lebih penting. Siapa yang menguasai data, menguasai dunia. Harusnya sekarang sudah perlu 150.000. Iya, tapi kan tergantung katanya ini tergantung pemerintahnya kan. Tergantung anggaran. Jadi idealnya ke depan kita jangan hanya 150.000 saja, tapi sudah masuk ke 105.000 ya, sehingga semuanya bisa terlihat dengan jelas. Harusnya sekarang sudah perlu 105.000. Iya, tapi kan tergantung katanya ini tergantung pemerintahnya kan. Tergantung anggaran. Tergantung anggaran, tapi yang jelas. Kita sedang mengajukan ke Bappenas penambahan anggaran untuk percepatan 105.000. Karena 105.000 ini ditunggu RDTR. RDTR itu dari 2.000 RDTR baru selesai 40. RDTR itu wajib untuk masih jauh dong, wajib untuk investasi. Makanya saya bilang ini harus dipercepat. Iya. Nah, untuk mempercepat perlu anggaran. Jadi pekerjaan BIG juga tergantung dengan anggarannya. Oh iya, jelas. Selama ini tapi lumayan mulus sesuai dengan target lah istilahnya. Ya, sebenarnya tidak juga. Kalau melihat beban sekarang kita perlu mengerjakan 105.000, saya sampaikan juga ke beberapa orang di pemerintahan. Ini pemerintah meminta kita mempercepat 105.000 untuk mendukung RDTR, reforma agraria, pemetaan desa. Ya, mohon juga anggarannya disesuaikan. Ini jangan permintaannya besar tapi anggarannya tetap saja. Dan dengan anggaran sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk membuat satu peta ini dari segi teknologi, dari segi SDM yang ada di BIG itu bukan sesuatu yang rumit ya. Ya, kita juga ya industri geospasial kita juga nanti akan maju kan. Tapi saya paham lah pemerintah mungkin ya uangnya juga kan terbatas ya. Ya tapi nanti kita lihat apakah bantuan luar negeri atau apa kita cari. Kerja sama dengan ya pihak-pihak asing. Apalagi ini kan data yang selama ini kan geospasial kan juga memberikan data untuk BMKG dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi ada ininya lah. Dan sekarang nih setiap hari kita asistensi peta tata ruang ke BIG 3 daerah per hari itu. Karena kita mengejar yang 40 ini. Kan Pak Menko sudah mengeluarkan OSS itu ya. Online Single Submission. Nah kan salah satu syaratnya tuh RDTR kan. Nah RDTR-nya belum ada karena peta dasarnya belum ada. Pak Hasan, mungkin kita agak ringkasan aja. Apa kira-kira yang nanti kita bisa, kalau sudah satu peta ini selesai, kira-kira yang Indonesia akan miliki, kegunaannya idealnya untuk apa, dan manfaatnya bagi kita sebagai sebuah negara kepulauan ya, yang memang memerlukan peta yang bisa
gunakan dan diandalkan oleh kita semua ini apa kira-kira? Jadi yang pertama kita harapkan sih nantinya ini dijadikan basis ya oleh semua kementerian lembaga terlibat dan daerah untuk proses perencanaan pembangunan. Kemudian untuk penyusunan rencana detail tata ruang, rencana tata ruang berbasiskan peta. Jadi kita ingin nanti data hasil KSP ini, kebijakan satu peta, digunakan dalam proses pembangunan sehari-hari lah di daerah terutama ya. Sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih, tidak lagi terjadi pemborosan ya. Kadang-kadang nyetak sawah di daerah mana, saluran irigasinya di daerah mana, nggak match. Ya, antara air dan Ya, kadang-kadang lahannya. pelabuhan ikan di mana, kemudian infrastruktur jalan kemana. Tapi semua kalau ada peta dan segala macam berbasiskan peta kan jadi betul-betul menjadi blueprint dari ya semua kekayaan yang kita miliki dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkannya gitu. ya. Jadi proses perencanaan pembangunan lebih baik, tumpang tindih konflik tidak terjadi lagi. Penyalahgunaan juga tidak terjadi. Akhirnya iklim investasi juga bagus dan percepatan dan pemerataan pembangunan juga jadi kelihatan kan. Nah ini tapi dengan adanya ini juga seperti lahan gambut kita di mana itu sudah digunakan ya untuk mendeteksi dan kebijakan untuk mengurangi gas rumah kaca juga bisa menggunakan ini ya. Tapi memang dampak berikutnya memang menyakitkan sebenarnya. Begitu kita punya data kebijakan satu peta yang komplit segala macam, setiap orang akhirnya harus behave properly, merencanakan properly. Nah ini mengganggu interest sebagian orang dan segala macam mungkin, tapi ya. Ya, tapi ini justru salah satu benefit menurut saya. Jadi yang selama ini mungkin tidak bertanggung jawab atau tidak lurus jalannya lah dalam melakukan bisnis dan lain sebagainya bisa dimonitor ya dengan adanya. LSM saya rasa bisa menggunakan ini sebagai basis untuk mereka juga memonitor ya. Ya kita harapkan sih sebenarnya nanti ya ini bisa diakses sebanyak mungkin orang ya. Respons dari pemerintah dan Pemprov sendiri terhadap ini sampai saat ini? Oh bagus loh. Bagus, banyak sekali. Ini belum selesai pun mereka sudah perlu minta data dan kebijakan di BIG memang kalau pemerintah, kementerian lembaga perlu data, kita serahkan. Misalnya ATR BPN juga perlu data seluruh Indonesia, belum ada berbagi pakai pun kita inikan. Jadi kalau untuk pemerintah, pembangunan daerah segala macam, baik. Nanti ngomong-ngomong nih Pak Hasan, orang kan sekarang menggunakan Google Map ya. Nah ini dengan Google Map dan lain sebagainya apa jadi yang di Google yang nggak ada ya ini. Kalau kita lihat Google Map kita hanya lihat hamparan ruang, lahan, tapi kita tidak tahu di situ izin apa, apakah ada izin punya siapa segala macam. Jadi Google Map itu sebenarnya seperti peta dasar saja. Dan kita memang punya Google Map. Nah memang bagi Google Map itu yang penting sebenarnya bukan peta dasar itu ya. Rumah saya di mananya itu harus kelihatan ya. Itu biasanya. Ya dan kalau kita lihat Google Map atau citra satelit ada rumah, tapi pertanyaannya kan rumah siapa? Apakah hak milik atau apa? Di dalamnya ada berapa orang yang tinggal? Pendidikannya apa? Kesehatannya apa? Nah itu salah satu masa depan. Jadi tindak lanjut KSP berikutnya menurut saya data-data geospasial ini harus diintegrasikan dengan data BPS. Iya. Jadi nanti bisa dilihat persis ini perusahaan mana yang memiliki dan di mana batas-batas ininya. Atau isu yang kemarin saja, misalnya tingkat kemiskinan di bawah 10%. Kan harusnya bisa diplot Papua berapa persen. Kan ternyata beda-beda kan. Nah itu SDG di sana sebenarnya. Jadi kalau bisa plot secara spasial, nanti intervensi pembangunan lebih ini. Oh kalau kemiskinan di sini ternyata lebih tinggi persentasenya, oh berarti di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan pembangunan kita. Jadi sebenarnya KSP ini kebijakan satu peta ini the beginning ya. Ini hanya basis satu peta yang nanti bisa segala macam informasi yang dibutuhkan itu bisa di. Sebenarnya yang mendesak itu kemarin dari resolusi di PBB, setiap negara itu diminta menggabungkan data-data statistik
kalau di kita yang ada di BPS, dengan data geospasial yang ada di BIG untuk mendukung SDGs. Nah, di kita ini belum terlaksana. BPS punya data sendiri, BIG punya data sendiri. Harusnya di sini. Nanti kalau ini sudah jadi satu peta yang seperti ini bisa dikatakan semua data yang ada di sini itu akurat. Dan akurat pada skalanya. Akurat pada skalanya. Skalanya 150.000. Kalau mau lebih akurat ya turun ke 105.000. Iya. Turun lagi nanti lebih besar lagi ke 100.000 sebenarnya. Kalau smart city, kita ngomong smart city segala macam 100.000 sudah. Iya, jadi sebenarnya objektifnya untuk semakin lama kita semakin baik dan semakin akurat ya datanya, sehingga ini berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas dan e-government ini betul-betul bisa dilaksanakan. Pak Hasan, terima kasih. Sama-sama. Banyak ini udah mendapat pelajaran nih seolah-olah kita di ruang dengan seorang dosen, kita belajar khusus mengenai mapping, tapi memang sudah ya wajarnya ya negara seperti Indonesia ini, apalagi dengan teknologi yang sudah ada, memiliki kebijakan satu peta yang bisa diakses oleh siapapun, dan ini sekarang sudah online dengan websitenya tanahAir.indonesia.big.co.id. Nanti kalau tidak salah akan ada aplikasinya juga ya. Ini sekarang harus punya setiap ini kan, setiap apa itu harus ada aplikasinya. Di googling aja nanti ada. Di Google. Nah, kita coba-coba saja dan mudah-mudahan servernya juga bagus ya, kenceng ya. Oh ya, yang perlu kita sebut ada juga peta kita sebenarnya. Kita meluncurkan aplikasi peta kita. Itu participatory mapping, nanti orang-orang umum dapat menggunakan untuk mengupdate peta, tapi bukan KSP dia peta ada. Itu sedang kita inikan lah. Iya, dan penting sekali. Jadi kita juga bisa membantu memonitor ya, misalnya kalau ada yang melakukan kebakaran di sana atau yang melakukan illegal logging, ini semua kan bisa kita monitor. Ya, demikian insight kali ini, semoga topik kita kali ini bermanfaat, dan saya rasa kita harus juga lebih tahu ya ke depan sebenarnya dari segi kekayaan seperti apa sih Indonesia ini. Nah, ini bisa didapatkan dengan hanya melihat satu peta Indonesia. Ya, bye-bye. Terima kasih.